Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung dan juga Jawa Barat. Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Mita Handayani. Dinas Komunikasi dan Informatika suatu kota memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi dan komunikasi serta pengembangan teknologi di kota tersebut. Nah, lalu bagaimana untuk di Kota Bandung? Saat ini sudah bersama saya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dari Kota Bandung, yaitu Bapak Yayan Ahmad Brilyana. Assalamualaikum Pak Kadis, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak. Alhamdulillah ya, baik Rampes ya, itu keluarga ya. Jawa Barat gitu. Nah Pak, boleh cerita sedikit nih kepada kami, bagaimana sih keseharian dari seorang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung? Sama saja seperti OPD atau dinas-dinas yang lain, membantu Pak Wali Kota atau Pak Wakil, Pak Sekda dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tetapi khusus yang Diskominfo ini kami sehariannya biasanya menyiapkan, menganalisis isu-isu yang ada. Dari isu-isu itu nanti ada sebuah kebijakan yang mungkin bisa dievaluasi atau dibuatkan sehingga layanan bisa berjalan lancar. Menyiapkan teknologi supaya berjalan lancar, karena semua pekerjaan pemerintah itu pasti ada bersinggungan dengan teknologi. Gitu. Jadi lumayan agak sibuk ini ya Pak ya? Ya biasa saja. Biasa saja, biasa ya, saja. Pak, ya? Kita nikmati gitu. Dinikmati intinya ya Pak ya? Nah Pak, untuk sejauh ini bagaimana sih Bapak melihat perkembangan transformasi digital di Kota Bandung? Transformasi digital di Kota Bandung sama dengan perkembangan kota-kota di dunia. Karena Kota Bandung itu salah satu kota pengguna teknologi terbanyak ya Pak ya? di Indonesia. Menurut data IMDI. Indikator Masyarakat Digital Indonesia, itu yang setiap tahun dievaluasi oleh Kementerian Komdigi. Jadi masyarakat memang masyarakat pengguna digital gitu. Hampir 82% penduduk Kota Bandung ini pengguna digital, dari mulai mencari informasi atau meminta layanan dari pemerintah. Gitu. Jadi memang untuk warga Kota Bandung sudah sangat melek terhadap teknologi seperti itu ya Pak ya? Betul. Nah Pak, kalau berbicara tentang visi dan misi, ini apa sih visi dan misi jangka panjang Diskominfo Bandung dalam mendigitalisasi layanan publik di kota ini? Visinya saya harus menyiapkan infrastruktur kota di bidang teknologi, sehingga masyarakat bisa menggunakan teknologi itu dengan baik, mendapatkan layanan dari pemerintah melalui teknologi itu dengan baik, cepat, tepat, dan murah. Gitu. Pak, tadi kan diinformasikan bahwa pengguna teknologi di Kota Bandung ini 80% lebih seperti itu. Berarti ada tantangannya seperti itu ya Pak. Nah, kalau misalnya tantangan terbesar yang dihadapi Diskominfo dalam membangun ekosistem digital, ini apa saja Pak? Literasi. Literasi itu. Jadi perkembangan teknologi ini kan tanpa batas. Dari masyarakat yang usia yang baru melek sampai masyarakat lanjut usia itu menggunakan teknologi. Itu literasinya harus kuat. Jangan sampai teknologi ini dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Karena banyak membantu tapi ada juga ekses. Nah, ekses ini harus kita minimalisir. Yang kedua tantangannya adalah karena perkembangan teknologi itu sangat cepat ya. Ada ChatGPT, ada AI, ada blockchain dan lain sebagainya. Ini pemerintah juga harus mengikuti, melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Jangan sampai ketinggalan. Gitu. Betul. Kalau ketinggalan, nanti kita juga ketinggalan dalam penggunaan teknologi tersebut. Di mana kota-kota besar dunia ini selalu menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam mengelola kotanya. Nah Pak, tadi kan Bapak menginformasikan ini lebih melek literasi terhadap digital seperti itu ya Pak. Kalau misalnya literasi digital itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Masyarakat bisa menggunakan perkembangan teknologi itu dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulannya. Kemudian meminimalisir eksesnya, itu menurut saya. Jadi kita memanfaatkan keunggulannya, manfaatkan kelebihannya, tetapi kita meminimalisir
kekurangan kelemahannya yang akan berdampak merugikan masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang berbicara tentang program. Iya. Nah, kalau misalnya program untuk saat ini program unggulan apa yang sedang dijalankan atau mungkin Bapak dari Diskominfo akan melaunching bagaimana nih Pak programnya? Di Diskominfo itu kan bukan hanya sekedar kita mengelola teknologi informasi. Ada satu peran di Diskominfo yang penting buat kota ini, yaitu peran kehumasan, peran komunikasi. Karena kota ini adalah kota jasa, perlu branding yang kuat. Nah, kami itu di Diskominfo selain menyiapkan teknologi itu melakukan branding buat kota. Supaya apa? Supaya pariwisata ke Kota Bandung itu yang memang penghasilannya dari wisata ini masyarakat datang ke masyarakat luar ya, dalam negeri dan luar negeri datang ke Kota Bandung untuk menghabiskan uangnya di kota ini, nginep lebih lama, belanja lebih banyak. Nah, itu dengan branding gitu. Yang kedua, saya menyiapkan infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi ini harus bagus, harus merata dari ujung barat ke ujung timur, selatan ke utara. Kemudian keamanan data juga. Ini menjadi fokus kami. Apa yang mau kita launching? Nah, yang produk unggulan kami itu untuk di bidang kehumasan kita punya program citizen journalism. Nah, jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan teman-teman saya yang ada di Diskominfo untuk membranding kota ini. Untuk menyampaikan apa yang baik di kota ini perlu keterlibatan masyarakat. Nah, ini kami mempunyai program citizen journalism. Nah, itu yang satu. Yang kedua, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di pemerintah ini. Jadi masyarakat mungkin bingung, ini kalau saya mau daftar penduduk, ini mau kemana nih? Saya mau perizinan, ini kemana nih? Nah, kami membuat sebuah platform yang namanya Sadayana. Jadi bisa di-download di sana. Masyarakat mau bayar pajak tinggal di aplikasi Sadayana, mau daftar kependudukan tinggal di aplikasi tersebut. Kemudian mau sekarang ini daftar anak sekolahnya bisa di aplikasi yang namanya Sadayana. Nah, yang lainnya unggulannya adalah ini kami sedang berusaha sekuat tenaga untuk bisa melakukan penurunan kabel-kabel udara. Gitu. Jadi proses percontohnya sudah ada, ini di Dago dan Jalan Riau sudah tidak ada kabel udara karena itu mengganggu estetika. Ya, kita butuh kabel itu untuk menyalurkan data, tapi kita juga butuh estetika kota. Nah, ini yang kami sedang usahakan supaya para operator bisa turun, kita juga keindahan kotanya juga akan tercapai dengan penurunan kabel-kabel tersebut. Itu sebenarnya program-program kami yang harus kami dijalankan di tahun 2025 ke depan. Baik, ternyata banyak juga ya program unggulan dari Diskominfo Kota Bandung ya Pak ya. Baik Pak, ini perbincangan untuk segmen 1, kita jeda terlebih dahulu, nanti setelah jeda kita akan membahas mengenai Bandung sebagai Smart City. Baik, wargi Bandung dan juga Jawa Barat, tetap bersama kami di Indonesia Forward. Kami akan segera kembali. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Curah hujan yang tinggi membuat Sungai Citarum dan Sungai Cibeet di wilayah Kabupaten Karawang meluap sehingga merendam ratusan rumah. Sebanyak 147 rumah di 3 RT di Dusun Pangasinan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam setengah 9 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Menemani sore Anda, kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Puluhan aparat gabungan kami siang melakukan razia. Razia dilakukan di lokasi langganan para joki beroperasi di jalur alternatif Puncak. Saksikan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan
perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Di penghujung hari Anda, kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini. Sandi Permana, artis lawas sinetron Laga Misteri Gunung Berapi ditemukan tewas bersimbah darah tak jauh dari rumahnya. Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Forward, dan langsung kita berbincang kembali bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bapak Yayan Ahmad Brilyana. Nah Pak, ini untuk Bandung sebagai Smart City, ini bagaimana sih untuk Kota Bandung yang dikenal sebagai Smart City? Apa saja implementasi nyata yang sudah dirasakan oleh warga Kota Bandung? Implementasi nyata dari program Smart City ini ya, misalnya gini, karena Smart City itu sebenarnya sih tidak hanya berbicara tentang digital, tidak hanya berbicara tentang teknologi, tapi berbicara tentang inovasi yang bisa mempermudah masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Ya. Yang satu, tapi yang memang yang paling banyak itu di bidang digitalisasi. Ini yang pertama implementasinya digitalisasi ya. Bagaimana sekarang masyarakat tidak perlu menerima layanan, tidak harus datang ke kantor. Penting itu Pak. Penting. Itu cukup di rumah saja menggunakan handphonenya. Bagaimana masyarakat untuk membayar PBB, pajak lainnya tidak perlu datang ke kantor. Cukup dengan handphone, buka aplikasi Sadayana, clear semua. Nah, pemantauan kota juga dilakukan dengan CCTV. Berapa kejadian-kejadian dari mulai yang ringan sampai yang berat itu bisa dibuka dengan CCTV yang dilihat dari Bandung Command Center. Yaitu. Program yang lain tentang Smart City, kita punya mall layanan publik. Itu juga salah satu implementasi daripada Smart City. Itu. Di mana masyarakat dipermudah untuk mendapatkan layanan-layanan, mau bikin SIM, mau bikin paspor, mau bikin layanan kependudukan, perizinan hanya dalam satu tempat, yaitu di Mall Pelayanan Publik yang ada di Jalan Cianjur dan ada di Bandung Timur ya, Bandung Timur, di Gede Bage itu ada Grey Mall Pelayanan Publik. Itu salah satu implementasi dari Smart City. Jadi intinya masyarakat Kota Bandung ini dimudahkan seperti itu ya Pak ya? Ekonomi dimudahkan ya, karena kita sekarang misalnya pembayaran tidak perlu tunai, kita cukup pakai transfer, kris dan lain sebagainya. Itu adalah implementasi dari Smart City. Gitu. Nah Pak, tadi Bapak juga sempat menyinggung dari BCC. Bandung kan punya BCC atau Bandung Command Center. Ini bisa dijelaskan apa fungsi utama dari BCC ini? Nah, Bandung Command Center itu dibangun zaman eranya Pak Ridwan Kamil. Ya. Kita membangun itu untuk melakukan satu komunikasi dengan masyarakat. Dengan adanya CCTV, dengan adanya program lapor layanan aspirasi online rakyat. Itu layanan tentang pengaduan. Ya, yang dikira itu tidak aktif, itu sangat aktif. Pimpinan kami itu melihat kinerja salah satu OPD itu dari lapor. Ada memohon informasi melalui BCC dengan aplikasi PPID. Kami memonitor kota. Ini dari BCC. Kemarin pada saat ada acara Persib, ada tamu-tamu kenegaraan untuk mengurai kemacetan, itu juga dari BCC. Untuk menjaga keamanan, keselamatan kota itu dari BCC. Karena ada yang namanya program atau ada namanya call service, layanan kedaruratan dinamakan 112. 24 jam kami jaga di BCC, tidak boleh ada libur, tidak boleh ada masyarakat yang tidak dilayani dalam kedaruratan, dari mulai kecelakaan, orang sakit, keributan kecil di rumah tangga juga laporin ke BCC gitu.
kedaruratan kucing yang masuk gorong-gorong juga ke BCC juga. Hampir rata-rata 1.500 kami mendapatkan pengaduan dalam seminggu karena kami itu memberikan laporan kepada pimpinan. Dari mulai banyaknya panggilan sampai tanggapan terhadap laporan dari masyarakat. Nah, di BCC juga ada pusat data. Jadi data-data yang dikolek melalui aplikasi itu disimpan di BCC. Kedepan saya ingin meningkatkan fungsi BCC itu menjadi real command centernya kota Bandung. Apa yang terjadi di kota ini bisa dilihat di BCC, termasuk memantau isu-isu. Jadi ada isu apa di Bandung Utara, ada isu apa di Bandung Selatan, ada isu apa di Bandung Barat dan Timur, itu kelihatan. Dan beda-beda itu biasanya isunya. Di Bandung Selatan itu, Bandung Barat, Bandung Timur itu biasanya masalah banjir, Bandung Utara masalah kriminalitas, itu bisa dipantau semua di BCC. Nah, kami sedang berupaya juga untuk terus memaksimalkan fungsi BCC tersebut. Wah, ini hebat ya Pak ya, 24 jam non-stop seperti itu ya Pak ya? 24 jam, dan saya cek gitu, jam 2, jam 3 pagi saya cek, libur Lebaran, libur Natal, itu harus standby terus. Jangan sampai ada data yang bocor. Jangan sampai ada masyarakat mengeluh tidak ditanggapi, gitu. Jangan sampai ada kejadian yang tidak terpantau oleh CCTV. Karena walaupun kita berusaha untuk meningkatkan, memperbanyak CCTV untuk memantau seluruh kota, bukan hanya di pusat kota saja. Gitu. Nah, Pak, kalau misalnya strategi Diskominfo dalam membangun infrastruktur digital seperti jaringan internet publik atau layanan berbasis aplikasi ini seperti apa? Ini penting. Infrastruktur digital. Kalau pemerintah yang bangun sendiri itu mahal biayanya, karena ada infrastruktur yang kelihatan, yang nampak dan yang tidak nampak ya. Nah, salah satu infrastruktur tidak terbangun ini akan mengganggu pelayanan. Misalnya tower itu kan sering dikeluhkan oleh masyarakat karena efek ini, efek itu dan lain sebagainya. Tapi kebayangkan kalau misalnya tidak ada tower telekomunikasi, kita tidak bisa mengambil data. Itu sebenarnya pemerintah yang harus bangun. Kalau di kota-kota di pelosok-pelosok, itu pemerintah pusat turun tangan untuk membangun tower, untuk menarik jaringan. Di kota Bandung, itu alhamdulillah karena masyarakatnya pengguna digital, pengguna teknologi, pengguna internet, jadi para investor juga berbondong-bondong datang ke sini. Itu sebuah keuntungan kota Bandung. Artinya pemerintah dengan aturan yang jelas bisa memanfaatkan investor yang masuk ke kota Bandung untuk membangun infrastruktur digital. Jadi cukup kita berkolaborasi, kita tidak perlu mengeluarkan anggaran yang banyak. Gitu. Itu yang paling penting ya? Itu paling penting. Tanpa infrastruktur kita akan susah membangun teknologi digitalisasi di kota ini. Pak, kalau berbicara tentang informasi terus teknologi, pasti kan ada kekhawatiran untuk data kita bocor seperti itu. Nah, bagaimana sistem keamanan data diterapkan untuk melindungi informasi publik dan pribadi warga Kota Bandung, Pak? Yang pertama ini yang saya kalau ditanya ini yang memang ada kekhawatiran yang cukup mendalam ya. Yang pertama integrasi yang diperlukan, ya, karena kalau tidak integrasi, masing-masing punya server, masing-masing punya jaringan, ini akan berbahaya. Ini integrasi juga harus kita lakukan. Yang kedua adalah sosialisasi SDM-nya nih. SDM, betul ya Pak ya? Ya, PNS kalau passwordnya 1, 2, 3, 4 saja. Gampang dibobol. Iya, gampang dibobol. Yang ketiganya adalah SOP, SOP-nya harus jelas. Yang lainnya adalah kesiapan kita. Ya, baru tadi pagi saya mendapatkan laporan katanya data kita dibobol. Jadi saya komunikasi dengan yang memegang infras kita, server kita. Ternyata yang ngebobol itu pakai lambangnya Pemkot Bandung, tapi ada di luar sana. Gitu. Jadi integrasi alat-alat software untuk keamanan juga kita persiapkan. Sosialisasi terhadap SDM juga harus kita lakukan. Kebocoran itu bisa dari mana saja. Bisa dari mesin, bisa dari orang, bisa dari jaringan. Itu harus kita jaga semua.
Oke, harus dijaga semuanya agar informasinya tidak ada yang bocor seperti Ya. itu ya Pak ya. Betul. Baik Pak Kadis, ini perbincangan kita semakin menarik nih Pak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Ya. Baik wargi Bandung dan juga Jawa Barat, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Indonesia Forward. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Puluhan aparat gabungan Kamis siang melakukan razia di beberapa lokasi yang menjadi langganan para joki beroperasi di jalur alternatif Puncak Kabupaten Bogor. Razia digelar setelah terjadi pemerasan yang dilakukan joki kepada wisatawan yang videonya viral di media sosial. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam setengah 9 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia, menghadirkan peristiwa penting yang terjadi di berbagai belahan dunia. Densus 88 anti teror Polda Jawa Barat menangkap 4 orang yang diduga terlibat terorisme di Majalengka. Jangan lewatkan berbagai informasi aktual dari dalam dan luar negeri bersama The World Tonight, Selasa sampai Sabtu jam 9 malam, live di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Forward, dan kami masih berbincang bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bapak Yayan Ahmad Briliana. Pak, ini untuk di segmen 3 kita berbicara tentang dukungan Bapak sebagai Kepala Dinas maupun Diskominfo di bawah Bapak dalam mendukung Bapak Wali Kota Bandung. Seperti apa Pak dukungannya? Dukungannya pasti sesuai dengan tupoksi. Ya. Apa aja tuh Pak? Tupoksi saya, satu, menjaga mood kota ini. Oke. Karena saya adalah humasnya Kota Bandung. Iya. Bagaimana memberikan penjelasan tentang program-program kota, gitu ya. Bagaimana menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan kota ini. Iya. Sehingga banyak masyarakat yang datang karena ini adalah kota jasa. Yang kedua, tugas saya adalah menjaga bagaimana teknologi bisa membantu dalam mengelola kota ini. Jangan ada sumbatan, hambatan dalam pengelolaan teknologi, sehingga layanan bisa dilakukan dengan cepat, bisa transparansi, bisa dilakukan dengan baik, kemudian efisiensi, efektivitas, karena teknologi juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah tadi keamanan data. Itu tugas saya. Dari aplikasi yang kami kumpulkan, dari data yang kami kumpulkan, bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Itu tugas saya. Nah itu kan untuk dukungan Bapak kepada Pak Wali ya Pak ya. Tapi kalau misalnya requestan khusus gitu atau tugas khusus yang diberikan dari Pak Wali kepada Bapak ada nggak Pak? Itu semua tugas khusus ya, tapi Pak Wali penekanan mood kota ini harus bagus. Ya, humasnya harus bagus. Apa sih yang sekarang masyarakat mencari informasi di mana? Misalnya di media sosial. Media sosial kita jangan asal-asalan. Harus bagus. Jangan sampai ada program-program yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Jangan sampai ada yang tidak transparan. Itu tugas yang disampaikan oleh Pak Wali kepada saya. Penekanannya ada di situ, selain tupoksi yang tadi. Oke, jadi menjaga mood warga Kota Bandung Ya, seperti itu ya Pak betul, ya? Betul. Tugas Jangan utama. karena ada hal-hal yang kecil, misalnya ada kejadian kriminalitas, tapi kan media seneng tuh membuat isu atau banjir, banjirnya saat genangan 2 jam 3 jam seolah banjirnya itu berhari-hari, sehingga orang mau ke Bandung itu Bandungnya banjir. Nah padahal kan banjirnya hanya sesaat dan kita juga melakukan penanganan secara berkelanjutan. Baik. Pak, kalau misalnya tentang prestasi yang bisa dibanggakan untuk Pemkot Bandung dari Diskominfo apa saja Pak? Kalau ditanyakan ya, jadi bukan karena sombong ini. Kota Bandung itu pionir dalam pengelolaan smart city dan digitalisasi. Sebenarnya ada perbedaan antara smart city dan digitalisasi.
sebelum ada aturan tentang SPBE, sebelum tentang aturan Smart City, ini Kota Bandung sudah duluan. Nah, kemudian apa sih prestasinya? Ya, prestasinya memang setiap tahun kan dievaluasi itu. Sebenarnya namanya bukan Smart City, tapi kota menuju smart. Gitu. Kota menuju smart. Smart, belum ada kota di Indonesia yang smartnya kayak Singapura, smartnya kayak Tokyo. Nah, ini menuju smart. Di ranking lah oleh pemerintah pusat 200 kota yang punya itikat untuk menjadi smart, itu diantaranya Bandung. Dan Bandung itu menjadi nomor 1 dari 3 tahun 4 tahun yang lalu. Wah. Sempat tahun 2024 itu nomor 2 setelah Solo. Sekarang sudah menjadi nomor 1 lagi. Dari sisi digitalisasi atau yang dikenal dengan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, itu dievaluasi setiap tahun oleh Kemenpan RB. Kita menjadi kota terbaik dalam pengelolaan digitalisasi atau SPBE. Itu mungkin yang bisa kita sembahkan untuk masyarakat dan pemerintah kota ini. Wah, hebat juga ya Kota Bandung. Saya jadi bangga loh menjadi warga Kota Bandung. Jangan lupa Pak. satu lagi, humasnya juga menjadi humas yang terbaik di tingkat Jawa Barat, di tingkat pusat. Wah, Ya. banyak banget yang bisa dibanggakan ya Pak ya dari Diskominfo. Iya, bukan hanya Diskominfo, karena ini kerja bareng. Kerja bareng ya, kebetulan kami ada di dalamnya. Baik. Pak, kalau misalnya ke depannya dalam 5 tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung Bapak Farhan, apa target atau mimpi besar Diskominfo untuk Kota Bandung? Oke. Mimpi besar saya, satu, saya ingin melakukan integrasi sesuai dengan aturan tentang pengelolaan teknologi. Integrasi tentang aplikasi, integrasi tentang data, integrasi tentang infrastruktur. Kenapa harus dilakukan itu? Untuk efisiensi dan keamanan. Ya. Saya ambil analogi, kalau kita beli minuman kecil, ya, tentu akan lebih mahal kalau kita membelikan yang lebih besar. Nah, itu integrasi di situ. Gampang kontrolnya, lebih efisien, lebih murah. Kemudian yang kedua, nanti kami ingin kehumasan ini sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Butuh medsos yang baik, kita harus melakukan pengelolaan dengan sebaik-baiknya. Agar kota ini menjadi kota dunia. Bukan hanya kota yang dibanggakan di Indonesia, tapi kota dunia. Karena memang Bandung ini kan kota dunia. Kota Asia Afrika. Nah, dengan pengelolaan yang baik, tentu saja branding kota ini juga akan bagus dan akan dikenal di dunia internasional. Saya kira itu. Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau misalnya harapan Bapak untuk warga Kota Bandung apa nih Pak? Oke. Harapan saya, teknologi tolong manfaatkan sebaik-baiknya. Karena teknologi itu seperti dua mata koin atau seperti pisau yang bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk hal-hal yang buruk. Nah, manfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan layanan-layanan kota ini sebaik-baiknya. Nggak perlu lagi datang ke kantor. Kantor itu yang bagus bukan yang banyak diantriin oleh orang, tapi yang bisa melayani dengan digital. Nah, layanan-layanan seperti itu kami siapkan, tapi masyarakat juga bisa menggunakan. Download aplikasi Sadayana sehingga bisa memberikan pelayanan dengan sebuah platform. Yang kedua, jaga infrastruktur kota, termasuk infrastruktur digital. Karena tanpa infrastruktur kita tidak akan bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Kadis, pada intinya kita harus menggunakan informasi sebaik-baik mungkin ya Pak ya. Jangan sampai teknologi dan informasi ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik Pak Kadis, terima kasih untuk bincang-bincang bersama kami CNN Indonesia Forward. Nanti mungkin kita akan berbincang-bincang kembali di lain waktu ya Pak ya. Dengan senang hati. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Indonesia Forward, saya Mita Handayani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.